Sejumlah negara kini mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dalam bertransaksi. Tindakan ini dilakukan dalam sebuah gerakan yang dikenal sebagai de-dollarization atau dedolarisasi. Dalam upaya ini, negara-negara tersebut akan beralih menggunakan mata uang lokal maupun yuan Cina saat melakukan transaksi. Tidak hanya Cina dan Rusia, rencananya de-dollarisasi juga muncul dari negara-negara lain di belahan bumi lainnya, termasuk Indonesia. Beberapa event krusial ini berpotensi mengakibatkan berakhirnya kejayaan US dollar. Bayangkan sebuah dunia di mana dominasi dolar Amerika Serikat hanya tinggal kenangan, di mana setiap transaksi internasional tak lagi menggantungkan diri pada greenback, dan mata uang lain mulai mengambil alih panggung. Dunia ini bukan fiksi ilmiah. Ini sedang terjadi perlahan, tenang, tapi menggerogoti sendi ekonomi dunia. Dolar sedang hancur. Amerika menjerit dalam diam dan Cina, ia melejit bukan dengan senjata, tapi dengan strategi, dengan waktu, dengan kesabaran khas Konfusius. Mari kita duduk sejenak. Kita tidak bicara angka atau grafik. Kita bicara makna. Kita menelusuri benang merah kekuasaan uang, filosofi ketakutan, dan hegemoni politik yang mulai runtuh. Karena jika ingin memahami dunia hari ini, kita tidak bisa hanya melihat laporan ekonomi. Kita harus memahami ketakutan dan harapan manusia yang menciptakan sistem itu. Sejak Bretton Woods tahun 1944, dolar telah menjadi mata uang dunia bukan karena nilainya yang absolut, tapi karena kepercayaan global terhadap stabilitas politik dan ekonomi Amerika. Namun kepercayaan, sebagaimana diajarkan oleh para filsuf, adalah sesuatu yang rapuh. Ia tidak kekal. Ia bisa retak bukan karena fakta, tapi karena rasa. Filsuf Prancis Michel Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya berdiri pada represivitas, tetapi pada kemampuan menciptakan narasi kebenaran. Dalam hal ini, dolar adalah kebenaran itu. Ia bukan sekadar alat tukar, ia adalah narasi Amerika, kuat, stabil, dan bisa dipercaya. Namun hari ini ketika utang nasional Amerika menembus triliunan dolar, ketika inflasi melonjak dan dolar terus dicetak tanpa kontrol logika ekonomi, dunia mulai bertanya, apakah narasi itu masih sah? Amerika tidak menjerit dengan suara, tapi dengan kebijakan. Sanksi ekonomi ke negara-negara penentang, proteksionisme, pemberlakuan tarif. Semua itu adalah bahasa pertahanan dari kekuasaan yang mulai goyah. Amerika kini tidak sedang memimpin dunia, ia sedang berusaha menjaga tahtanya agar tidak jatuh. Dalam konteks inilah kita lihat bagaimana kekuatan hegemonik mulai melirik ke dalam dirinya sendiri. Seperti seorang filsuf tua yang mulai menyadari bahwa tubuhnya melemah, namun masih ingin terlihat bijak. Amerika masih punya senjata, masih punya Hollywood, masih punya teknologi. Tapi satu hal yang hilang, kepercayaan global pada supremasinya. Dan dalam sejarah, ketika kepercayaan hancur, kekuasaan akan menyusul. Jika Amerika adalah hegemoni yang dibangun di atas kapitalisme agresif, maka Cina adalah lawan sepadan yang dibangun di atas filosofi waktu. Lao Tzu berkata, air mengalir lembut, tapi ia bisa menghancurkan batu. Dan itulah yang dilakukan Cina. Cina tidak melawan dolar dengan perang, ia melawannya dengan membangun sistem alternatif. Belt and Road Initiative, perjanjian bilateral tanpa dolar, digital yuan, cadangan emas. Semua ini bukan sekadar manuver ekonomi. Ini adalah manuver makna. Cina tahu bahwa dunia jenuh pada satu kutub. Dunia ingin opsi, dan Cina datang sebagai opsi itu. Dunia kini sedang beralih dari unipolaritas menuju multipolaritas. Eropa mulai mempertimbangkan transaksi non-dolar. Negara-negara BRICS aktif membangun kerjasama lintas mata uang. Dunia sedang menciptakan ekosistem baru. Dan dalam ekosistem itu, dolar tidak lagi sendirian. Apa artinya ini secara filsafati? Ini artinya dunia mulai menyadari bahwa ketergantungan adalah bentuk kelemahan. Dalam etika stoik, kekuatan sejati adalah ketika seseorang mampu berdiri sendiri, tidak menggantungkan diri pada satu sumber. Begitu pula dunia. Ia lelah bergantung, ia mulai belajar berdiri. Dan dolar, simbol ketergantungan itu, mulai ditinggalkan. Dolar memang belum mati, tapi ia mulai tua. Amerika belum kalah, tapi ia mulai kehilangan aura. Dan Cina? Ia belum menang, tapi ia tahu bahwa permainan ini bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling sabar. Di akhir zaman uang ini,
Bukan senjata atau teknologi yang paling menentukan, tapi siapa yang mampu memahami manusia. Karena pada akhirnya, uang bukan soal logam atau kertas. Uang adalah soal rasa percaya. Dan ketika rasa itu berpindah, maka kekuasaan pun ikut pindah. Inilah zaman ketika dunia menulis ulang-ulang sejarah ekonomi global, dengan tinta baru, dengan narasi baru, dengan pemegang kuasa yang baru. Selamat datang di dunia pasca dolar. Dan kalau kamu suka dengan konten seperti ini, kamu hanya cukup klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe dan like-mu sangat berarti untuk perkembangan channel ini.